Di sini aku akan menjelaskan cara menggunakan teodolit dan kompas bidik. Jangan sampai di skip ya. Yang pertama ada teodolit. Apa sih teodolit itu? Teodolit adalah alat yang dirancang untuk pengukuran sudut, yaitu sudut mendatar yang disebut sudut horizontal dan sudut tegak yang disebut sudut vertikal. Setelah kita mengetahui pengertian dari teodolit, maka kita pelajari lagi yuk bagian dari teodolit. Ada 12 bagian dari teodolit yang harus kalian ketahui. Yang pertama, pengarah kasar, berfungsi untuk membantu pembidikan, yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Yang kedua, klem pengunci vertikal, untuk mengunci teropong agar tidak dapat digerakkan secara vertikal. Yang ketiga, penggerak halus vertikal, untuk menggerakkan teropong secara vertikal ke arah rambu ukur objek secara halus. Yang keempat, tempat baterai, berjumlah 4 buah dengan jenis baterai A2. Yang kelima, klem pengunci lingkaran horizontal, untuk mengunci badan pesawat agar tidak dapat diputar secara horizontal. Yang keenam, penggerak halus lingkaran horizontal, untuk menggerakkan teropong horizontal ke arah rambu ukur objek secara halus. Yang ketujuh, skrup pengatur nivol, untuk mengatur posisi gelembung nivol berada pada titik tengah. Yang kedelapan, handle, untuk pegangan tangan pada alat. Yang kesembilan, mengatur fokus lensa okuler, untuk fokus lensa okuler ke objek. Yang kesepuluh, nivol tabung, untuk mengatur posisi sumbu dua pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyamar rata. Yang ke-11, display dan papan tombol, untuk pembacaan skala lingkaran vertikal dan horizontal. Yang ke-12, nivol kotak, berfungsi untuk mengatur posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Yang ke-13, pelat dasar untuk bertumbuhnya pesawat teodolit. Yang ke-14, lensa verticalizing, untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Yang terakhir atau ke-15, klem pengatur fokus benang, untuk memperjelas benang pada lensa, benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Setelah kita mengetahui dari pengertian teodolit dan bagian-bagian teodolit, maka langkah selanjutnya yaitu cara menggunakan teodolit. Langkah pertama, letakkan pesawat di atas kaki 3 dan ikat dengan baik. Setelah pesawat terikat dengan baik pada statif, pesawat yang sudah terikat tersebut baru diangkat dan Anda dapat meletakkan di atas patok yang sudah diberi paku. Langkah kedua, tancapkan salah satu kaki tripod dan pegang kedua kaki tripod lainnya. Kemudian, lihat paku di bawah menggunakan centring. Jika paku sudah terlihat, kedua kaki tripod tersebut baru diletakkan di tanah. Langkah 3, setelah statif diletakkan semua dan patok beserta pakunya sudah terlihat, ketiga kaki di statif baru diinjak agar posisinya menancap kuat di tanah dan alat juga tidak mudah goyang. Kemudian, lihat paku lewat centring. Jika paku tidak tepat, kejar pakunya dengan skrup penyetel. Kemudian, lihat nivol kotak. Jika nivol kotak tidak berada di tengah, maka alat posisinya miring. Untuk mengetahui posisi alat yang lebih tinggi, lihatlah gelembung pada nivol kotak. Jika nivol kotak berada di timur, posisi alat tersebut akan lebih tinggi di timur, sehingga kaki di sebelah timur dapat dipendekkan. Langkah 4, setelah posisi gelembung di nivol kotak berada di tengah, alat sudah dalam keadaan waterpass, namun masih dalam keadaan kasar. Cara mengaluskannya, gunakan nivol tabung. Di bawah teodolit terdapat 3 skrup penyetel. Sebut saja skrup A, B, dan C. Untuk menggunakan nivol tabung, sejajarkan nivol tabung dengan 2 skrup penyetel. Misalnya, skrup A dan B. Kemudian, lihat posisi gelembungnya. Jika tidak di tengah, posisi alat berdiri masih belum level dan harus ditengahkan. Setelah nivol tabung berada di tengah, kemudian diputar 90 derajat atau 270 derajat, dan nivol tabung bisa ditengahkan dengan skrup C. Setelah ada di tengah, berarti posisi
letak di nifo tabung sudah sempurna. Langkah 5. Lihat centering. Jika paku sudah tepat di lingkaran kecil, maka alat sudah tepat di atas patok. Tetapi jika belum, alat harus digeser terlebih dahulu dengan mengendorkan baut pengikat yang terdapat di bawah alat ukur. Geser alat agar tepat berada di atas paku. Namun jangan diputar, karena jika diputar akan mengubah posisi nifo. Langkah 6. Setelah posisi alat tepat berada di atas patok, pengaturan nifo tabung perlu diulangi seperti langkah di atas agar posisinya di tengah lagi. Langkah 7. Setelah selesai, tentukan titik acuan yaitu 0 derajat, 00 menit, 00 detik. Dan jangan lupa mengunci skrup penggerak horizontal. Langkah terakhir atau langkah 8. Nyalakan layar dengan tombol power, kemudian setting sudut horizontal pada 0 derajat, 00 menit, 00 detik, dan tekan tombol 0 set 2 kali. Tekan tombol V per persen untuk menampilkan pembacaan sudut vertikal. Yang kedua ada kompas bidik. Apa sih kompas bidik itu? Kompas bidik adalah kompas yang berfungsi untuk membidik atau menembak sudut pada alam atau bentangan alam sebenarnya, yang kemudian sudut tersebut dapat memproyeksikan pada peta. Setelah kita mengerti pengertian dari kompas bidik, kita pelajarin lagi yuk bagian-bagian dari kompas bidik. Kompas bidik terdapat dalam 3 bagian. Bagian pertama cover atau penutup kompas berguna untuk melindungi jarum magnetik dan piringan azimut saat tidak digunakan. Di bagian tengahnya terdapat kawat bidik untuk membidik poin atau titik. Bagian kedua, base atau tubuh kompas memiliki beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, cakra angka atau piringan azimut atau floating dial bertumpu pada satu poros, sehingga dapat berputar bebas saat berotasi. Yang kedua, perlindungan piringan azimut adalah kaca atau plastik bening yang memiliki garis indeks tetap berwarna hitam. Yang ketiga, cincin gerigi pada saat berputar akan berbunyi klik, dan tiap klik menandakan rotasi sebanyak 3 derajat. Total ada 120 klik dalam satu lingkaran penuh. Bagian 3, lensa, digunakan untuk membaca azimut dan memiliki celah bidik yang digunakan bersamaan dengan kawat bidik pada cover. Celah bidik ini juga digunakan untuk mengunci piringan azimut agar tidak bergerak saat ditutup. Celah bidik harus dibuka lebih dari 45 derajat agar piringan azimut bergerak bebas. Secara detail, bagian-bagian kompas bidik sebagai berikut. Pertama, cover. Kedua, base. Ketiga, cincin gerigi. Keempat, piringan azimut. Kelima, dudukan ibu jari. Keenam, ada pembidik. Ketujuh, ada celah bidik. Kedelapan, ada lensa. Kesembilan, ada panah magnetik. Kesepuluh, ada garis hijau. Kesebelas, ada garis indeks tetap. Kedua-belas, ada slot titik bidik malam. Ketiga-belas, ada kawat bidik. Next ya, setelah kita mengetahui bagian-bagian dari kompas bidik, maka langkah selanjutnya yaitu cara menggunakan kompas bidik dengan baik. Ada berbagai macam teknik cara menggunakan kompas bidik, tetapi yang saya gunakan di sini yaitu teknik center hold. Oke, pertama-tama buka penutup kompas secara penuh sehingga lurus dengan tubuh kompas. Yang kedua, buka juga lensa secara penuh sehingga piringan dapat berputar bebas. Yang ketiga, letakkan ibu jari pada dudukan ibu jari di kompas. Letakkan kedua jari telunjuk di sisi kanan dan sisi kiri kompas sehingga posisi kompas stabil. Yang keempat, pastikan kompas berada di antara dagu dan pinggang agar mudah dibaca. Yang kelima, untuk mengukur azimut, putar tubuh pada poin objek yang akan dibidik. Selanjutnya, baca azimut pada garis indeks tetap kompas. Adapun keuntungan teknik center hold dalam menggunakan kompas. Yang pertama, cakra angka atau piringan azimut atau floating dial bertumpu
pada suatu poros, sehingga dapat berputar secara bebas saat rotasi. Yang kedua, pelindung piringan azimut adalah kaca atau plastik bening yang memiliki garis indeks tetap berwarna hitam. Yang ketiga, cincin kerigi pada saat berputar akan berbunyi klik, dan tiap klik menandakan rotasi sebanyak 3 derajat. Total ada 120 klik dalam suatu lingkaran penuh.